kami kembali menjumpai Anda langsung dari Stadion Siliwangi, Bandung, menyaksikan big match antara Persib Bandung melawan Arema Malang. Dan kita melihat, Kang, line up dari Persib terdapat beberapa perubahan yang ada di situ. Ya. Salah satunya adalah Yatan Yuri mempercaya kiper baru anyar mereka dari Thailand, yaitu Kosin. Bagaimana Anda melihat perubahan ini, Kang? Nampaknya Bung Opan, Arkan Yuri ini mereka menyadari bahwa pertandingan ini Persib berambisi untuk meraih poin secara penuh, sehingga dua pemain baru ini mereka turunkan di dalam starter. Kemudian, Kang, dari kubu Arema juga melakukan perubahan sedikit di situ, Kang. Dan agak mengherankan Firman Utina tidak langsung diturunkan nih, Kang. Ya, salah satu barangkali ini strategi dari pelatih Benny Dolo, ya. Bung Opan. Iya. Kita lihat ternyata memang hanya Firman Utima yang biasa diturunkan sebagai starter. Pada saat ini tidak turunkan. Ini adalah pemain-pemain cadangan, Kang. Ya. Pada line up cadangan saya lihat bahkan Erik Setiawan tidak ada di situ, Kang. Ya, nampaknya ini penjaga gawang baru di kubu Persib, Bung Opan. Dan ini adalah pelatih anyar mereka, Yatan Yuri. Ya. Dengan wajah optimisnya, Kang, bagaimana dia telah membawa sebuah kemenangan di luar kandang kemarin, Ya. mengakibatkan Stadion Siliwangi kembali penuh dibanjiri oleh penonton, Kang. Ya, mereka berharap nampaknya ini adalah awal dari kebangkitan tim tuan rumah Persib Bandung, Bung Opan. Tentang Persib Bandung, Kang, di dua home mereka sebelumnya mereka kalah. Apakah ini menjadi beban psikis tersendiri buat mereka kali ini? Tentunya saya punya keyakinan Arkan Yuri punya pengalaman di dalam membangun sebuah tim yang terpuruk, mereka Kang, yang terpuruk. Barangkali ini mereka sudah mendapat satu terapi, sehingga pertandingan ini mungkin mereka bisa melupakan. Ya. Kang Nandar, kembali ke masalah susunan pemain. Kita tahu bahwa kali ini Bandung tidak dapat menurunkan the winning team kemarin secara penuh, yaitu Erik Setiawan dan Enjang Rohiman tidak turun, Kang. Ya, nampaknya Erik dia terkena akumulasi kartu, Bung Opan. Iya. Mungkin ini juga strategi dari Arkan, sehingga salah satu pemain ini disimpan, Enjang Rohiman, di dalam susunan pemain di starter tadi. Pelatih Benny Dolo yang kerap dipanggil dengan julukan Bendol, dengan wajahnya yang khas Manado, dan tampaknya Mitra Olahraga TV pertandingan langsung dari Stadion Siliwangi, Bandung akan segera dimulai. Dan iya, Kang Nandar Iskandar dan juga Mitra Olahraga TV, duit panjang baru saja dimulai, langsung serangan dibangun oleh Persib Bandung. Sebuah serangan yang begitu cepat di detik-detik awal, mereka mampu langsung mendekati kotak 16, Kang. Ya, betul sekali, Bung Opan. Begitu kick off mereka langsung menekan pertahanan, mengambil inisiatif di dalam permainan ini. Kutu gede. Kiri di situ ada Errol Efeksiba. Arema mencoba cari celah untuk mulai membangun serangan, namun berhasil dirampas oleh Persib Bandung. Kandas lagi Antoni Jomaballa yang kali ini turun dipercaya menempati posisi Firman Utina. Melo Serge namun gagal, sebuah pelanggaran terhadap Iputu Gede, menghasilkan tendangan bebas yang pertama dalam kesempatan sore ini bagi Arema Malang tentunya. Jauh ke kanan Alexander Pulalo, kesempatan Marten Tau, masih Marten Tau diangkat ke depan gawang dan masih gagal. Sebuah kesempatan umpan matang dari Marten Tau kepada Emilio Serge tadi belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Serangan kembali dari kubu Arema melalui sayap kiri. Errol Efeksiba masih kandas, disapu saja oleh Antonio Claudio. Dan dari bench pemain kubu tuan rumah, Gendut Doni masih tetap di bangku cadangkan, Kang. Ya. Dan dalam beberapa pertandingan pertama memang tampaknya pelatih belum mempercayai Gendut Doni untuk turun sebagai starter, Kang. Betul sekali, Bung Opan. Nampaknya
Ya, tetapi Gedut ini saya yakin terus ini dipantau oleh Arkan Yuri. Apalagi mereka pernah bekerja sama di Persija sebelumnya, Kang. Ya, kalau kita lihat Gedut ini tahun lalu mereka berada di kubu Persija. Arema. Arema, Kalau kita Arema, lihat. betul. Dan sebelum ke Arema sempat di Persija, Kang, ya. Betul. Ya. Pelanggaran bagi kubu Persema, tendangan bebas. Kita lihat Joe Carlos pendek saja ke depan, efek Iba ada di situ. Masih kandas. Serangan dari kubu Arema, Kang, di menit-menit awal tampaknya senantiasa dimulai dari sayap kiri. Betul sekali, Bung Opan. Kalau saya amati, saya analisa pertandingan ini akan mereka kedua tim berperang di sektor gelandang, karena satu sisi barangkali Arema memperbanyak jumlah pemain di sana, sebaliknya Persib memperbanyak karena mereka ingin menekan Arema. Nah, tentunya kalau mereka di tengah ini agak kesulitan, permainan akan beralih ke sisi lapangan, akan banyak bermain di tepi melebar. Mitra Olahraga kembali ke Stadion Siliwangi. Pertandingan antara Arema melawan Persib Bandung. Lemparan ke dalam bagi kubu tuan rumah Persib Bandung. Namun dipotong saja oleh Errol Efeksiba tadi. Langsung ke depan. Martin Tau ada di situ. Masih Martin mendekati kotak penalti. Masuki petak penalti sekarang. Martin Tau sedikit ke belakang. Di situ ada Joe Carlos langsung ke depan gawang. Namun sayang, Emilio Serge masuk belum berhasil menjangkau datangnya bola yang memang cukup tinggi. Serangan balik dari Persib Bandung. Lagi-lagi kandas. Ikutu gede ke kanan. Alexander Ulalo. Balik kandas. Haris Yulianto tadi. Antonio Claudio. Dua pilar pintu terakhir dari Persib Bandung. Masih kurang konsentrasi pemain-pemain Persib, Kang, dalam memberi umpan-umpan maupun sodoran, Kang. Ya, Bung Opan. Ya. Nampaknya sampai menit di sini kita Ya. lihat bahwa peran ketiga gelandang Persib belum berperan. Bahkan sebaliknya Arema mereka bisa menguasai di sektor tengah lapangan ini. Dan kelihatan bagaimana Arema memanfaatkan segala ruang yang ada, Kang. Ya. Serangan dari Persib, nyaris Yadi tadi, nyaris saja. Tidak berkutik Zainal Arif. Dikawal dengan ketat oleh Haris Budi Prasetyo tadi. Kembali Persib mencoba melakukan serangan dari rusuk kanan. Namun lagi-lagi kandas. Ada Andela Tangana di sana. Kurang cermat, kontrol dari Joe Carlos mengakibatkan bola keluar. Lemparan ke dalam bagi tuan rumah. Oleh Sergei sekarang. Pelanggaran dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma terhadap Joe Carlos tadi. Memang tampak jelas sebuah pelanggaran. Errol Efeksiba masuki daerah pertahanan Arema Malang. Sedikit ke belakang, masuki petak penalti, masuknya kepada Joe Maballah tadi. Luar biasa, sebuah kontrol yang sangat cermat dari Sarim Alaitrus. Wasit melihat bahwa pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Arema. Andela Atangana tadi. Tangan bebas Antonio Claudio. Lalu deras alur bola yang mengarah ke Zainal Arif. Belum berubah kedudukan. Mitra Olahraga TV masih tetap 0-0 langsung dari Stadion Siliwangi, Bandung. Dan sebuah pemandangan yang cukup menarik, Kang, di mana Stadion Siliwangi kembali dijejali oleh para bobotoh Bandung setelah kemenangan berhasil diraih oleh Bandung di kandang PSIM kemarin.
Semangat yang mereka berikan tampaknya tidak surut juga. Tidak ada satupun spasi yang kami lihat kosong di Stadion Siliwangi Metro Olahraga. Dipenuhi oleh lautan biru. Para bobotoh Bandung memberi dukungan penuh kepada Persib Bandung yang saat ini memang masih terpuruk berada di peringkat 12 klasemen sementara. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Jauh ke kiri, di situ ada Haris Yulianto. Lebar ke kiri, Edi Hafid Hurtado. Masih Edi Hafid. Buka peluang, Salim Aletrus. Pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh Antonio Jomobala tadi setelah menarik baju oleh Salim Aletrus. Yaris Riyadi, lebar ke kanan. Kontrol yang sangat tidak cermat oleh Gilang Angga Kusuma. Mitra Olahraga memasuki menit ke-9, kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 Persib Bandung Arema Malang. Ahmad Kurniawan jauh ke depan. Haris Yulianto pada Salim Aletrus. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang, dilakukan oleh Alexander Pulalo. Emilio Serge. Pengawalan yang cukup ketat terhadap Emilio Serge dilakukan oleh Edi Hafid Hurtado tadi. Dan ini adalah penjaga gawang teranyar milik Persib, asal dari negeri Gajah Putih, Kosin. Nama yang cukup pendek mengingatkan kita kepada film Osin. Tangan pojok bagi Arema. Jo Carlos. Ada Errol Efeksiba di situ. Masih ada peluang bagi Arema. Namun banyak Kosin menunjukkan kecekatan pada pertandingan pertama ini Mitra Olahraga. Serangan balik dari Persib, Salim Aletrus. Masih Saili. Coba mencari teman ke tengah. Cucu Hidayat lebar ke kanan. Di situ ada Antonio Claudio. Semakin ke kanan. Kurang cermat. Balik pada Cucu Hidayat. Haris Yulianto, pilar yang pada musim sebelumnya membuat Persija. Masih Salim Aletrus. Mitra Olahraga rupanya wasit melihat sesuatu yang berbeda. Pelanggaran lebih cenderung dilakukan oleh Salim Aletrus tadi, mengakibatkan tendangan bebas malah jatuh kepada kubu Arema. Dilakukan oleh Putu Gede langsung pada Emilio Serge di depan. Jo Carlos mengangkat kaki terlalu tinggi, Kang. Adalah sebuah pelanggaran. Persib mencoba kembangkan serangan dengan senantiasa menggunakan sayap. Mitra Olahraga TV, big match yang Anda saksikan langsung dari Stadion Siliwangi Bandung merupakan pertandingan home ketiga bagi kubu Persib Bandung setelah pada dua pertandingan sebelumnya Persib Bandung mengalami kekalahan beruntun dari PSIS Semarang dan juga dari Persijap Jepara. Haris Yulianto yang kali ini juga dipercaya untuk turun sebagai kapten. Lebar ke kanan. Ada Antonio Claudio di situ. Kita lihat Antonio Jomobala yang menggantikan posisi Firman Utina.
yang di bangku cadangkan oleh pelatih Benny Dolo kali ini. Putu Gede, Antoni Jomobala. Salah pengertian antara Andela Atangana tadi dengan Errol Efeksiba mengakibatkan bola meninggalkan lapangan. Tampak adalah Syamsuddin Umar, asisten pelatih kepala dari tim nasional senior kita, juga ikut datang mengamati para pemain yang berlaga kali ini, tentunya untuk merekrut tim nasional. Kandas lagi sebuah serangan dari Persib Bandung. Kang Nandar, tampak tadi kita lihat keberadaan atau wajah dari asisten pelatih kepala timnas senior, yaitu Syamsuddin Umar. Kira-kira maksudnya apa nih, Kang? Barangkali Bung Opan, selama ini dia mendapat tugas untuk memantau, menjadikan mencari Pemain baru pemain ya. nominasi untuk pemain timnas. Oke, kembali ke layar kaca Anda Mitra Olahraga. Tampak pelanggaran terjadi terhadap Yaris Riyadi. Tendangan bebas bagi Persib Bandung, melebar ke kanan. Masih Barkoi. Lemah saja tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Barkoi tadi. Ini adalah Redone Barkoi, pemain yang berasal dari Maroko, Kang. Betul sekali, Bung Opan. Tampaknya dia di dalam debut pertama ini ingin Menunjukkan kelasnya. menunjukkan sendiri dan direct penjajah, katanya ingin menampilkan pemain terbaiknya. Serangan kembali dibangun oleh tuan rumah, melebar ke kiri, maksudnya kepada Zainal Arif. Namun umpan yang disedotkan oleh Salim Aletrus masih terlalu melambung jauh, mengakibatkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang dilakukan oleh Alexander Pulalo. Alexander Pulalo kali ini turun dengan model rambut atau kepala yang agak sedikit unik. Emilio Serge sekarang masuki dari pertahanan dari Persib Bandung, namun sayang kecepatan dari Emilio Serge harus gagal melewati benteng kokoh dari Haris Yulianto. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Haris Yulianto menjegal penetrasi yang dilakukan oleh Emilio Serge, hanya mengakibatkan tendangan bebas bagi Arema Malang. Tendangan bebas yang memang biasanya dilakukan oleh Joe Carlos, kali ini tetap dilakukan oleh Joe Carlos. Apakah bisa merubah kedudukan memasuki menit ke-15? Mitra Olahraga TV, kita lihat Joe Carlos melakukan jauh depan gawang, namun Antonio Claudio kembali mengkandaskan harapan Arema. Masih Arema Malang, langsung ke gawang. Sebuah maksud yang cukup bagus dari Putu Gede, melihat bagaimana penjaga gawang Kosin agak sedikit keluar dari sarangnya tadi, Kang. Betul sekali, Bung Opan. Yang kalau saya amati, Bung Opan, Iya. sektor gelandang Arema, mereka selalu mengawasi pergerakan daripada pola serang yang dibangun oleh pemain-pemain Persib, sehingga pemain Persib agak kesulit mereka untuk Menembus pertahanan Arema, Kang. menembus pertahanan Arema. Kang Nandar, tentang bagaimana pelatih Iyatan Yuri mempercayai penuh penjaga gawang baru mereka Kosin dengan postur tubuh yang sebenarnya tidak ideal untuk seorang penjaga gawang, dan ini adalah pertandingan pertama berlangsung di kandang di depan publik sendiri. Keberadaan dia sendiri, Bu. Predikat bahwa dia berada di kubu timnas Thailand ini menjadi satu jaminan barangkali, sehingga Arkan berani dia menurunkan di starter pertandingan pada Kang Nandar, tampaknya salah seorang pemain dari Persib Bandung yaitu Redone Barkoi baru saja mengalami kesakitan, Kang, setelah tadi diganjal oleh salah seorang pemain Arema.
Jadi ada 2 pemain debutan dari Persib yang langsung dipercaya sebagai starter kali ini, Kang. Betul sekali di Di awal. lini belakang penjaga gawang Kosin dan di depan adalah Rodone Barkoi. Ya, seperti saya katakan di awal bahwa nampaknya Persib dia ingin sekali untuk bisa mengambil poin secara penuh. Kandas lagi serangan yang dibangun oleh Zainal Arif tadi, Kang. Serangan balik dari Arema melalui Antoni Jomobala. Putu gede balik kepada Alexander Pulalo, melebar kepada Joe Carlos. Antoni Jomobala, sebuah kerjasama 1-2 cukup manis. Antoni Jome langsung ada Emilio Serge di situ, masih ketinggian. Sebuah maksud one touch atau tendangan sekali sentuh yang dilakukan oleh Martin Tau tadi, namun sayang tidak tepat mengenai bola, mengakibatkan jauh melebar di sisi penjaga gawang Kosin, Haris Yulianto. Haris Yulianto dengan postur tubuh yang begitu ideal untuk bola-bola atas tentunya, dan juga berat badan yang mampu menjegal pergerakan dari striker lawan, senantiasa membuat lawan sulit untuk menembus benteng pertahanan dari Persib Bandung. Haris Yulianto jauh ke depan, namun lebih tepat pada penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 Persib Bandung Arema Malang. Serangan lagi-lagi oleh Persib Bandung, bukan pelanggaran. Joe Carlos pada Martin Tao. Serangan balik dari Arema, bukan pelanggaran tadi. Di situ ada Martin Tao. Namun sayang, bola lebih cepat meninggalkan lapangan, Kang Nandar. Apakah itu bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi, Kang? Nampaknya tidak, Bung Opan. Iya. Karena saya lihat wasit dalam posisi tidak jauh dari kejadian tadi, sehingga wasit mengambil keputusan bahwa itu playoff. Dan hampir saja para pemain bertahan Persib terjebak oleh keadaan itu karena mereka langsung kehilangan konsentrasi, Kang. Betul sekali. Mitra Olahraga TV, kami ingatkan bahwa posisi klasemen sementara bagi Persib Bandung memang agak sedikit masih berada di klasemen bawah, yaitu peringkat 12 sementara ini setelah kemarin sempat meraih kemenangan pertama dari PSIM Yogyakarta di kandang PSIM sendiri. Sedangkan Arema Malang sementara menduduki papan atas. Ya, serangan dari Persib Bandung, namun gagal. Arema Malang sendiri saat ini berada pada peringkat atas, menduduki klasemen sementara peringkat 5, Kang. Ahmad Kurniawan jauh ke depan. Antonio Claudio, masih Antonio Claudio, kerjasama dia dengan Haris Yulianto, dua defender Persib yang sebelumnya memperkuat Persija, memang tampak lebih kompak di belakang. Kandas lagi, sebuah serangan coba dibangun oleh Barkoi tadi. Dan Kang Nandar, tampaknya memang Persib Bandung menyadari bahwa lapangan tengah mereka sedikit di bawah kemampuan pemain-pemain tengah dari Arema Malang. Bagaimana kita melihat strategi yang diterapkan? Bola lambung senantiasa diperagakan dari bawah jauh ke depan, Kang. Ya, hanya demikian, Bung Opan. Ya. Saya amati bahwa saya katakan tadi bahwa sektor tiga gelandang Persib mendapat kesulitan ketika mereka harus melewati sektor gelandang dari tim Arema, sehingga agak kesulitan Zainal Arif dengan Barkoi dia untuk mendapatkan bola-bola sodoran dari pemain-pemain gelandang mereka. Iya. Balik ke lapangan Mitra Olahraga, Persib mencoba membangun serangan dari sayap kanan, langsung ke depan. Di situ ada Salim Aledrus. Masih belum berhasil Salim Aledrus melewati benteng pertahanan dari Arema Malang. Errol Efesiba. Serangan balik dari Arema. Joe Carlos kerjasama dengan Emilio Serge. Masih Serge. Pelanggaran
terhadap Emilio Serge tampaknya dilakukan oleh Antonio Claudio. Ini adalah Antonio Claudio dalam gerak lambat. Sebuah pelanggaran, Kang. Serangan dari Arema. Salah pengertian antara Alexander Pulalo tadi kita lihat. Sebuah miscommunication mengakibatkan peluang yang dibangun dari Arema gagal. Persib Bandung lalu lapangan tengah. Maksudnya kepada Barcoe, namun lagi-lagi kandas di kaki Atangana. Emilio Serge sekarang masuki jantung pertahanan dari Arema. Errol Efeksiba melepas umpan. Kurang matang umpan yang disodorkan oleh Errol Efeksiba tadi. Belum berubah kedudukan Mitra Olahraga, masih tetap 0-0. Zainal Arif pendek saja kepada Salim Aletrus. Namun sayang, kurang cermat. Dihalau saja oleh Dela Atangana. Pelanggaran. Wasit Endra melihat bahwa pelanggaran malah dilakukan oleh Antoni Jomabala yang justru dalam gerak lambat. Ya, bagaimana kita lihat Antoni Jomabala datang menimpa dua pemain Bandung sekaligus, Kang. Melanggar peraturan karena nampaknya dia menabrak pemain Persib sehingga itu satu pelanggaran. Bahkan bukan cuma sekedar menabrak, Kang, tapi menimpa dari atas. Betul sekali, itu adalah satu pelanggaran. Persib Bandung kembali menguasai permainan. Lalu sayap kanan. Zainal Arif ada di situ. Umpan yang matang kepada Barcoe. Lemah saja. Sebuah bola hasil salto dari Barcoe, Kang. Sekali, nampaknya Barcoe kita lihat di tayangan ulang ini. Sebuah Satu tindakan betul sekali, Kang. Sebuah tindakan yang cukup bagus sebenarnya. Ya. Bobotoh Bandung penuh warna tentunya. Laki-laki rambut pirang, celana pink. Sebuah pemandangan yang cukup unik, Kang. Mitra Olahraga Antv, kami ingatkan bahwa besok hari Minggu Antv Sport akan kembali menemui Anda untuk menyaksikan sebuah pertandingan yang tidak kalah menariknya langsung dari kota Semarang antara PSIS Semarang melawan Sriwijaya FC, langsung dari Semarang oleh Antv tentunya. Barang dalam bagi Persib Bandung. Antonio Claudio jauh ke depan, maksudnya kepada Zainal Arif. Lagi-lagi kandas kembali Yanis Riyadi, lebar ke kanan, ada Zainal Arif di situ. Masih Zainal Arif coba melewati Alex Efeksiba. Sayang sekali Mitra Olahraga kurang cermat Zainal Arif dalam melepaskan umpan, padahal ada dua pemain Persib Bandung di situ. Kita lihat dalam gerak lambat, kurang matang umpan yang disodorkan oleh Zainal Arif, Kang. Satu upaya yang maksimal dari Zainal Arif. Dia sudah berusaha dengan sebuah tendangan Masih Persib coba terus berusaha mencari celah setelah beberapa kali mereka kandas untuk melewati benteng pertahanan dari Arema Malang. Alex Pulalo lebar kepada Alex. Sebuah umpan yang cukup berani dari Pulalo, jatuh di kaki Zainal Arif. Bukan merupakan pelanggaran dari Atangana. Serangan balik yang cepat. Antonio Jomabala lagi-lagi kandas.
Biasa pertandingan yang terjadi sore ini Mitra Olahraga semakin lama tempo permainan semakin tinggi, buat pertandingan yang ada semakin menarik saja untuk kita tonton. Salim Aledrus lebar ke kanan, kembali ke belakang. Di situ ada Antonio Claudio dan Haris Yulianto. Sedikit lebar ke kiri, Edi Habib Murtado. Zainal Arif turun menjemput bola. Sebuah kerjasama yang cukup apik dari Persib Bandung. Barkoy, masih Barkoy. Peluang pertama yang lahir melalui kaki Radwane Barkoy belum berhasil menggetarkan jala dari Ahmad Kurniawan. Kita lihat bagaimana Barkoy, sebuah keputusan yang tepat, Kang. Ya, dia mencoba dengan situasi yang begitu skrimmit, mereka mencoba mencuri kesempatan untuk menembak, tetapi arah dari tembakan ini masih jauh dari sasaran. Kang Nandar, menit-menit menjelang memasuki menit ke-30 babak pertama, bagaimana Anda melihat berlangsungnya pertandingan, Kang? Kalau saya lihat nampaknya Persib sudah mulai menemukan mereka mengatur atau menyusun satu serangan dari lalu sektor belakang. Pelanggaran terhadap Salim Aledrus mengakibatkan lahirnya tendangan bebas bagi Persib Bandung. Akan dilakukan oleh Antonio Claudio, pemain yang sudah cukup lama berkecimpung di pentas sepak bola nasional. Langsung ke kotak penalti, ada Zainal Arif di situ. Ke Yaris Riyadi maksudnya, masih Yaris Riyadi. Kembali ke belakang, Haris Yulianto melebar ke kanan, kembali kepada Antonio Claudio. Lebih melebar ke kanan lagi. Barkoy ada di situ, namun gagal. Masih Atangana, rupanya benteng hitam yang satu ini masih terlalu tangguh bagi Barkoy untuk dilewati. Kang Nandar, nama Andela Atangana mengingatkan kita kepada salah seorang pemain asing beberapa tahun yang lalu, yaitu Oding Atangana, Kang. Apa kira-kira perhubungan mereka, Kang? Ya, nampaknya itu satu sejarah yang tidak terlupakan. Dan dia ada di Bandung Raya saat itu saya yang Melatih, Kang, ya? melatih dia, jadi namanya memang mirip dan posisinya berada Di posisi yang sama. lagi. Postur tubuh juga hampir sama, Kang. Betul sekali. Tinggi besar. Ya. Oke, Atangana yang ini sudah dia sudah terlalu cukup lama dia Iya. dengan dimakan usia. Bahkan kalau tidak salah keberadaan dia sempat membuat Bandung Raya menjadi juara waktu itu, Kang. Betul, betul sekali. Di bawah tangan Kang Nandar tentunya. Ya, betul sekali. Mitra Olahraga kembali ke Stadion Siliwangi Bandung. Cuaca memang sangat mendung. Mungkin sebentar lagi hujan akan mulai turun, namun tidak menyurutkan semangat para pemain untuk tetap bertarung dalam tempo yang cukup tinggi. Serangan silih berganti datangnya dari kedua kesebelasan, namun sejauh ini belum mampu merubah kedudukan. Masih tetap 0-0 Persib Bandung Arema Malang. Ahmad Kurniawan jauh ke depan. Martin Tau dan Emilio Sergei ada di situ. Joe Carlos. Barkoy jauh turun menjemput bola. Zainal Arif sekarang. Serangan balik dari Persib Bandung. Cukup cepat Zainal Arif. Coba melewati Alexander Bulalo dan sayang sekali sebuah pergerakan yang cukup manis dari Zainal Arif. Ganjal oleh Alexander Bulalo. Tindakan yang cukup sportif ditunjukkan oleh kedua pemain, Kang. Ya. Dalam kaki lambat, sebuah teknik yang cukup bagus dari Zainal Arif. Betul sekali. Tapi dia diganjal Alexander Bulalo sehingga pelanggaran. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Tampaknya akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Mitra Olahraga TV. Hampir saja sebuah umpan yang sangat matang dari Eka Ramdhani dengan sundulan ke belakang oleh Barkoy merubah kedudukan, namun masih gagal Mitra Olahraga. Dan kita lihat bagaimana Barkoy menyambut bola, melakukan heading, sebuah sundulan yang agak unik.
pukulan ke belakang, Kang. Ya, nampaknya posisi dia dalam posisi yang tidak tepat, Bung Opan, sehingga kesulitan untuk mengarahkan arah bola itu. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Persib Bandung, Arema Malang. Errol Efeksiba kerjasama dia dengan Joma Bala. Masih Joma Bala. Kanan ada Emilio Serge di situ. Pendek saja kepada Alexander Pulalo. Masuki lapangan tengah Alexander Pulalo. Kerjasama 1-2 antara Martin Tau dan Alexander Pulalo. Namun masih gagal. Kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Alexander Pulalo melewati benteng pertahanan dari Persib Bandung yang digalang oleh Haris Sulianto dan Antonio Claudio tadi. Masih tidak ada pertahanan dari Persib Bandung. Errol Efeksiba gagal melepaskan umpan. Errol Efeksiba hanya mengakibatkan tendangan pojok bagi Arema Malang. Tendangan pojok yang kedua pada babak pertama ini. Tendangan pojok lagi-lagi dieksekusi oleh Joe Carlos. Jauh ke depan gawang Joe Carlos ke Emilio Serge. Kutu gede. Kandas lagi. Salim Aletrus sekarang. Gagal lagi Salim Aletrus. Balik kepada Martin Tau. Namun sayang, gagal Martin Tau mengejar bola yang memang cukup keras. Hanya melahirkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Kosim tadi melebar ke kanan. Balik kepada Antonio Claudio. Lebar, ada Heavy Hafid Hurtado di situ. Masih Hafid Hurtado, orang Indonesia yang memiliki nama berbau-bau Latin tentunya. Masih terlalu kokoh Atangana bagi Zainal Arif. Luar biasa ketenangan yang ditunjukkan oleh Atangana, Kang. Ya, dan dia pintar membaca permainan dan dia bisa menempatkan dalam posisi yang sangat cukup baik sehingga dia bisa dengan senantiasa mengantisipasi bola. Dengan spekulasi dari Alexander Pulalo, masih jauh melayang di atas Mister Gawang Kosin. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Persib Bandung, Arema Malang. Dalam gerak lambat, keputusan yang cukup bagus dan berani dari Alexander Pulalo, Kang. Betul. Dia mencoba ikut penyerangan dan mendapat peluang. Dia mencoba dengan satu tendangan shooting jarak jauh. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ada Zainal Arif di situ siap menyambut datangnya bola tentunya. Dilakukan oleh Eka Ramdhani. Masih belum menemui sasaran yang tepat. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali Persib Bandung membangun serangan. Salim Aletrus baku dengan Emilio Serge tadi. Masih Salim Aletrus. Kembali ke tengah. Situ ada Cucu Hidayat. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Sebuah keputusan yang agak ceroboh dari Cucu Hidayat. Kang Nandar, strategi yang diterapkan oleh Yatan Yuri dengan melakukan umpan-umpan lambung jauh dari bawah ke depan sejauh ini belum membuahkan hasil apa-apa. Bahkan mengancam gawang dari Ahmad Kurniawan pun tidak berhasil, Kang. Ya, memang nampaknya di dalam pola yang dimainkan tim Persib masih sedikit mereka ada kesulitan menyusun serangan, di mana kedua wingback ini mereka tidak seimbang seperti apa yang dilakukan Errol Iba sama Alexander. Kalau dua pemain ini mereka berani muncul di depan, sehingga kesulitan yang kedua tentunya buat Zainal Arif.
Lagi-lagi pelanggaran yang kesekian kalinya masih kerap dilakukan oleh Anthony Jomaballa, Kang. Dan ini adalah pelanggaran yang keempat yang dilakukan oleh Anthony Jomaballa. Namun sampai sejauh ini belum membuat wasit Endra mengeluarkan kartu kuning. Antonio Claudio muncul dari belakang tadi. Serangan balik dari Arema, Martin Tau. Masih kandas Martin Tau. Aris Yulianto lebar ke kanan. Zainal Arif sekarang. Masih Zainal. Lagi Zainal. Lepaskan umpan ke depan gawang. Yaris Yari ada di situ. Sebuah trik coba dilakukan oleh Yaris Riyadi tadi, Kang. Ya. Belum berhasil mengecoh wasit Endra. Maksudnya menginginkan penalti tentunya. Ya. Dengan satu pengamatan wasit dia bisa mengambil satu keputusan bahwa itu merupakan bukan satu pelanggaran nampaknya Bung Oman. Iya. Mitra Olahraga memasuki menit ke-39, tampaknya kedudukan masih tetap belum berubah. 0-0 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Arema Malang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Aris Budi Prasetyo terhadap Rodone Barkui. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi kubu Persib Bandung. Lagi-lagi dilakukan oleh Eka Ramdhani. Cukup tegang juga. Kedua pelatih melihat pertandingan yang bergulir pada sore ini. Mitra Olahraga Eka Ramdhani jauh ke depan gawang. Lagi-lagi kandas Yaris Riyadi. Balik ke kiri, maksudnya kepada Eka Ramdhani, namun Joe Carlos lebih dekat kepada bola. Serangan balik dari Arema melalui Emilio Serge, memasuki jantung pertahanan dari Arema. Masih Emilio Serge. Emilio Serge melepas umpan. Di situ ada Jomaballa. Masih Jomaballa. Coba melepaskan umpan dan Mitra Olahraga jaga gawang Bosin. Hasil menyambut datangnya bola. Serangan balik dari kubu Persib sekarang. Jauh ke depan, maksudnya kepada Barkui. Lagi-lagi kandas di kaki Atangana. Kerjasama antara Errol Efeksiba dan Iputu Gede. Masih Iputu Gede. Dari sayap kiri, jauh ke depan. Maksudnya kepada Emile Serge, namun sayang. Mitra Olahraga TV, tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh Arema Malang. Bersiap-siap masuk Firman Utina menggantikan nomor punggung 22 Joao Carlos. Kang Nandar, Anda melihat pergantian ini adalah sebuah keputusan yang tepat atau Anda punya pandangan sendiri? Ya betul sekali. Nampaknya Beni mengambil keputusan karena banyak peluang Arema ini untuk menguasai di sektor tengah lapangan, tetapi penetrasi untuk mengirim bola kepada kedua ujung tombak sedikit kurang cepat, sehingga nampaknya dengan pertimbangan Firman akan perubahan di dalam pola serangan ini. Barkui berjibaku, namun lagi-lagi Atangana masih terlalu kokoh bagi Barkui. Malah menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Yatan Yuri diskusi dengan salah seorang asistennya, pelatih yang pada musim sebelumnya melatih Persija Jakarta dan berhasil menempatkan Persija pada posisi runner up di dua kejuaraan tahun lalu, yaitu di Liga Jarum dan juga di Copa Indonesia. Kang Nandar, kemenangan pertama yang diraih di luar kandang kemarin oleh Persib, apakah itu merupakan signal bagaimana kehebatan dari seorang Yatan Yuri, Kang? Bung Opa, tentunya berharap semua penonton di Bandung khususnya mereka menunggu apa yang dibuat di Jogja bisa terjadi juga di Bandung. Iya. Demikian Opa. Nandar balik ke lapangan, memasuki 5 menit terakhir, belum juga merubah kedudukan, masih tetap 0-0.
Bahkan cenderung serangan lebih banyak dilakukan oleh kubu tamu, Kang. Betul sekali, Bung Opan. Nampaknya Arema punya banyak peluang. Zainal Arif turun menjemput bola. Kembali Zainal Arif ada di situ. Coba melewati benteng pertahanan dari Arema Malang. Masih Zainal Arif melepaskan umpan. Namun sayang, sebuah umpan yang tidak matang dari Zainal Arif tadi. Putu Gede sekarang kerjasama dengan Emilio Serge. Masih Emilio Serge. Martin Tao, kembali Martin Tao memasuki jantung pertahanan dari Persib Bandung. Emilio Serge, masih Emilio, lepaskan umpan agak sedikit ke belakang. Alexander Pulalo, maksudnya first time tadi, masih gagal. Firman Utina, pemain yang baru saja masuk. Hampir saja Mitra Olahraga TV. Firman Utina, pemain yang baru saja masuk menggantikan Joe Carlos, mencoba melepaskan tendangan spekulasi langsung ke gawang, namun masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Kosin. Belum berubah kedudukan, 0-0 Persib Bandung Arema Malang. Kosin jauh ke depan, lagi-lagi kandas. Kembali Arema mencoba melalui sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Persib Bandung. Kang Nandar, pada babak pertama kita lihat bagaimana Arema senantiasa mencoba membangun serangan dari sektor kiri mereka atau sektor kanan pertahanan dari Persib Bandung. Kenapa, Kang? Ya, nampaknya sektor kanan ini satu peluang. Salim, hampir saja Mitra Olahraga, sebuah umpan matang yang disodorkan oleh Yaris Riyadi. Coba disalto oleh Zainal Arif tadi, namun tidak menyentuh kaki Zainal Arif. Dan kita lihat tampaknya Atangana, Kang, yang sedang tergeletak di lapangan. Dalam gerak lambat, sebuah umpan yang memang cukup matang dari Yaris Riyadi, belum tepat mengenai kaki dari Zainal Arif, Kang. Ya, nampaknya posisi lebih bagus Eka kalau kita lihat untuk menerima bola. Iya. Tetapi dia terganggu dengan satu aksi yang dibikin Zainal Arif dengan satu tendangan salto, tetapi bolanya tidak menyentuh kaki. Dan luar biasa, Kang, pemandangan yang agak sedikit unik dengan kehadiran Miing Gumelar, Miing Bagito ikut memberi support kepada tuan rumah tentunya, Kang. Ya. Dan Mitra Olahraga memasuki masa injury time, tersisa 1 menit lagi. Kedudukan sampai sejauh ini belum berubah, masih tetap 0-0 antara Persib Bandung Arema Malang. Putu Gede, Antonio Jomobala. Sebuah kontrol yang kurang serma dari Antonio Jomobala tadi, nyaris saja membahayakan gawangnya sendiri. Kerjasama lagi, Jomobala melakukan serangan dengan cepat. Arema Malang kembali ke belakang, melebar ke kanan di Putu Gede. Di situ ada Alexander Pulalo. Kang Nandar, sebuah pertarungan yang memang cukup seru terjadi antara Alexander Pulalo, Yaris Riyadi yang memiliki kecepatan sama, Kang. Ya, nampaknya justru di sini pertarungan di kedua sisi antara Alex Yaris dengan Riyadi dan Yaris, kemudian Errol dengan Gilang. Kalau saya amati, justru kedua wingback Persib ini harus berani menekan mereka sehingga pola serangan akan lebih banyak dilakukan oleh pemain Persib. Dan Mitra Olahraga